Tentu, berikut adalah versi dalam bahasa Indonesia yang telah diubah dengan mempertahankan makna yang sama. Karena saya tahu pada akhirnya orang-orang akan merasa bosan dan semua generasi muda merasa tidak ada yang pernah terjadi. Jadi tentu saja mereka akan merasa frustrasi. Di bawah langit-langit yang megah dari istana Buckingham, badai sedang berkecamuk. Bisikan-bisikan terdengar di sepanjang lorong marmer. Dikatakan bahwa Ratu Camilla memfokuskan perhatiannya pada harta yang lebih tua dari monarki itu sendiri. Barang-barang warisan yang sangat berharga yang dijanjikan untuk Pangeran Lewis dan Putri Charlotte mulai menghilang diam-diam dari tempat yang telah ditentukan. Namun, mata-mata pengawal kerajaan dan Pangeran William yang sangat prihatin akan mengubah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah konfrontasi yang sangat tegang yang mengguncang fondasi rumah tangga kerajaan. Malam ini, kami akan mengungkap bagaimana Raja Charles membuat keputusan yang mengejutkan bangsa dan mengakhiri ambisi kerajaan Camilla, istana yang sedang kacau. Cahaya musim panas menembus jendela-jendela tinggi di istana Buckingham, menciptakan sinar emas panjang yang menyinari koridor-koridor megah. Di permukaan, istana terlihat tenang, ketenangan yang hanya dapat diperoleh oleh penghuni kerajaan tertua. Namun, di balik pintu-pintu yang terukir indah dan bingkai gambar yang dihiasi emas, kegelisahan menyebar perlahan melalui udara. Suasana terasa tegang, seolah-olah dinding itu sendiri menahan napasnya. Orang-orang dalam istana mulai berbicara dengan suara rendah. Suara mereka menjadi pelan ketika nama-nama tertentu disebutkan, sambil melirik ke belakang sebelum melanjutkan percakapan mereka. Sesuatu telah berubah di dalam rumah tangga kerajaan, dan itu bukan perubahan tradisi atau upacara yang lembut. Ini adalah sesuatu yang lebih bergejolak. Raja Charles selalu memahami bahwa monarki berkembang melalui persepsi, martabat luar, dan kelangsungan yang mulus. Namun belakangan ini terdengar desas-desus perselisihan yang mengancam untuk memecah citra yang dijaga dengan hati-hati. Mereka berbicara tentang Ratu Camilla dengan nada hati-hati, bukan tentang tugas-tugas publiknya atau perannya di samping raja, tetapi tentang masalah pribadi yang tidak ada yang berani angkat secara terbuka di hadapan raja. Di sudut-sudut gelap istana, cerita-cerita mulai muncul tentang barang-barang berharga tertentu yang diam-diam dipindahkan dari satu sayap istana ke sayap lainnya. Barang-barang yang tidak menjadi milik Camilla, tetapi bagian dari warisan yang ditujukan untuk masa depan yang tidak dia wakili. Harta yang dimaksud bukan hanya perhiasan yang berkilau atau barang antik yang mewah. Mereka adalah potongan sejarah hidup monarki, tiara berlian yang pernah dikenakan oleh ratu-ratu masa lalu, bros sapir yang selamat dari peperangan dan penobatan, sekelompok lilin perak indah yang diberikan kepada keluarga kerajaan berabad-abad yang lalu. Lebih dari nilai moneter mereka, barang-barang warisan ini membawa berat janji. Mereka akan diserahkan kepada ahli waris muda, Pangeran Lewis dan Putri Charlotte, sebagai bagian dari warisan yang mendefinisikan peran masa depan mereka. Nilai mereka bersifat simbolis, menghubungkan mereka dengan garis keturunan yang suatu hari nanti akan berada di pundak mereka. Dikatakan bahwa tanda-tanda pertama masalah dimulai dengan sebuah lemari terkunci di ruang yang jarang digunakan. Seorang pembantu kerajaan yang ditugaskan untuk mencatat isinya untuk inventaris tahunan menyadari bahwa ada barang yang hilang, di mana seharusnya ada kalung berlian yang sangat bersejarah. Kehilangannya bukanlah kesalahan administrasi, itu disengaja. Pembantu tersebut melaporkannya melalui saluran yang tepat, tetapi tanggapan yang diterima terlambat, seolah-olah masalah itu terlalu sensitif untuk segera diatasi. Waktu berlalu. Lebih banyak ketidaksesuaian muncul. Sebuah vas hilang dari sayap timur, gaun bordir dari seorang ratu yang dulu tidak lagi berada dalam kotak pelindungnya. Meskipun tidak ada yang berani menuduh ratu secara langsung, bisikan-bisikan itu mengarah ke satu arah. Apartemen pribadi Camilla dikenal memiliki banyak barang pribadi dan akan sangat mudah untuk menambahkan beberapa barang lagi ke koleksinya tanpa menarik perhatian.
Tetapi rumah tangga kerajaan memiliki ingatan panjang G dan mata yang lebih tajam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Di tempat seperti itu, rahasia jarang tetap terkubur lama. Dan seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan itu semakin keras mendekati sang raja sendiri. Sepertinya konfrontasi menjadi tak terhindarkan. Warisan yang tersembunyi dari barang-barang berharga. Setelah penemuan yang mengganggu itu, bisikan-bisikan yang mengalir melalui istana Buckingham mulai mengambil nada yang lebih tajam. Barang-barang yang hilang bukan barang acak atau benda yang tidak penting. Mereka adalah bagian dari koleksi yang kaya akan sejarah selama berabad-abad. Setiap barang adalah bab dalam cerita monarki Inggris. Ini adalah warisan yang diikat oleh tradisi dan janji. Bukan untuk ratu sekarang, tetapi untuk generasi muda kerajaan. Koridor istana tampaknya membawa sejarah mereka dalam keheningan. Seolah-olah barang-barang itu sendiri pernah menjadi saksi bagi momen-momen yang membentuk kerajaan. Warisan yang dimaksud telah dipilih dengan hati-hati selama beberapa dekade, disembunyikan di bawah lapisan keamanan dan protokol. Di antaranya adalah kalung mutiara yang pernah dikenakan oleh Ratu Victoria yang dikatakan sebagai hadiah dari Pangeran Albert tercinta. Ada bros berlian dan zamrud yang dikenakan oleh Ratu Elizabeth the Queen. Other selama jamuan negara, sebuah barang yang kilaunya menangkap cahaya dalam banyak foto yang sekarang berada di arsip nasional. Mungkin yang paling berharga adalah sebuah mahkota kecil yang rumit dibuat untuk seorang raja muda berabad-abad yang lalu, dihiasi dengan safir dan rubi langka. Simbolismenya adalah penghormatan yang tenang terhadap kepolosan dan kelangsungan garis keturunan kerajaan. Harta-harta ini lebih dari sekadar peninggalan mewah. Mereka adalah janji. Secara pribadi, Raja Charles pernah berbicara tentang keinginannya agar beberapa barang tertentu diberikan kepada Pangeran Louis dan Putri Charlotte saat mereka lebih tua. Bukan sekadar hadiah kecantikan, tetapi identitas. Barang-barang tersebut dimaksudkan untuk menancapkan mereka dalam warisan yang lebih tua dari anggota keluarga manapun yang masih hidup. Sebuah pengingat bahwa mereka adalah bagian dari garis keturunan yang telah melewati perang, skandal, dan perubahan kerajaan itu sendiri. Dalam konteks itu, hilangnya barang-barang tersebut bukan sekadar pelanggaran protokol. Itu adalah penghinaan terhadap kesucian warisan kerajaan. Para penasihat raja tahu. Tentu, berikut adalah versi dalam bahasa Indonesia yang diubah. Karena sensitivitas masalah ini, membahasnya secara terbuka akan mengundang pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh monarki. Mengabaikannya akan berarti mempertaruhkan hilangnya barang-barang yang tidak bisa digantikan. Di balik pintu kayu ek yang berat di ruang pertemuan pribadi, diskusi semakin tegang. Teori-teori mulai beredar. Beberapa berbisik dengan hati-hati, sementara yang lain berbicara dengan lugas ketika mereka yakin tidak ada orang luar yang dapat mendengarnya. Nama ratu sering muncul, selalu disertai dengan pandangan hati-hati ke arah pintu. Camilla sendiri tetap menjaga sikap tenang, menghadiri acara dengan senyum yang stabil dan keanggunan yang diharapkan dari posisinya. Namun di dalam istana, rasa pemberontakan diam-diam dalam tatapannya tidak luput dari perhatian. Bagi sebagian orang, itu adalah tatapan seorang wanita yang merasa memiliki hak penuh atas barang-barang yang dipermasalahkan. Bagi yang lain, itu adalah tanda bahwa dia tahu dinding-dinding itu mulai menyempit. Saat bisikan-bisikan ini sampai ke telinga Pangeran Wales, potongan-potongan teka-teki mulai cocok dengan jelas namun mengganggu. Harta warisan yang hilang, barang-barang berharga yang tak tergantikan yang dimaksudkan untuk Pangeran Louis dan Putri Charlotte tidak menghilang dalam kekacauan inventaris istana. Mereka dipindahkan dengan hati-hati dan presisi, seolah-olah setiap hilangnya barang telah direncanakan jauh sebelum itu disadari. Di dalam labirin istana Buckingham, hal semacam ini tidak terjadi begitu saja. Mereka yang telah melayani rumah tangga kerajaan cukup lama memahami tanda-tanda halus dari kepemilikan. Sebuah benda yang diletakkan di ruang duduk pribadi alih-alih di brankas yang aman.
Sebuah perhiasan yang dikenakan pada pertemuan tertutup di mana tidak ada kamera yang hadir. Seorang staf yang dipanggil untuk diam-diam mengangkut sebuah peti dari sayap timur ke apartemen ratu. Diperintahkan untuk tidak mencatat isinya. Pendekatan Camilla tidak pernah terburu-buru. Dia tidak masuk ke brankas atau membuat klaim terbuka. Sebaliknya, metodenya hampir tak terlihat, tersembunyi di bawah ritme kehidupan istana sehari-hari, seolah-olah harta-harta itu hanya sedang dijaga sementara waktu. Apa yang paling mengganggu pembantu-pembantu tua adalah bagaimana pergerakan ini tampak melenggang tanpa melewati pemeriksaan biasa. Sistem inventaris kerajaan yang dipertahankan dengan presisi hampir seperti militer, mengandalkan tanda tangan, izin, dan verifikasi ganda. Namun, lebih dari sekali, catatan telah ditandatangani oleh seseorang yang kemudian bersumpah bahwa mereka belum melihat barang tersebut dalam berbulan-bulan. Seorang pelayan ingat membawa sebuah kotak tertutup ke Clarence House untuk penyimpanan sementara atas permintaan ratu. Hanya diberitahu beberapa minggu kemudian bahwa kotak itu tidak pernah dicatat sebagai barang yang telah dikembalikan. Operasi ini menunjukkan kecerdasan yang tak terbantahkan. Camilla tahu bahwa meskipun rumah tangga kerajaan megah, ia berfungsi dengan hubungan dan pemahaman yang tak terkatakan. Sebuah permintaan sopan dari sang ratu bisa lebih kuat dari keraguan staf junior manapun. Pesonanya adalah pelindungnya, dan posisinya di samping raja adalah pelindungnya. Namun, para pembantu tua, mereka yang telah melayani selama puluhan tahun dan melewati beberapa masa pemerintahan, tidak mudah dipengaruhi. Mereka melihat pola yang muncul dan memahami taruhannya. Kekhawatiran Pangeran William tumbuh dengan setiap laporan yang sampai kepadanya. Bukan karena keserakahan, melainkan karena pengetahuan bahwa kehilangan barang-barang warisan ini berarti kehilangan sesuatu yang sakral bagi anak-anaknya. Percakapannya dengan ayahnya dimulai dengan hati-hati, berbicara tentang memastikan integritas koleksi dan menghormati niat ratu yang telah meninggal. Namun, Charles, yang selalu berhati-hati dengan konfrontasi dalam keluarga, lebih memilih untuk melangkah pelan. Raja bukan orang yang asing dengan politik istana, namun masalah ini menyentuh hal-hal pribadi dan publik dengan cara yang membuatnya terpecah. Sementara itu, Camilla bergerak seolah tidak ada yang berubah. Dia menghadiri gala amal, berpose untuk potret resmi, dan memimpin makan siang dengan pejabat-pejabat. Tetapi mereka yang paling dekat dengannya mulai melihat sedikit perubahan. Dia mulai mengenakan beberapa perhiasan lebih sering, bukan pada acara negara yang besar, tetapi di lingkaran yang lebih kecil dan lebih pribadi. Sebuah bros pada makan siang bersama teman-teman lama. Sebuah gelang selama akhir pekan santai di pedesaan, selalu halus, selalu jauh dari kilau kamera fotografer. Bagi staf yang mengawasi, itu seperti melihat tepi peta yang digambar ulang secara langsung. Setiap gerakan mengisyaratkan konsolidasi pengaruh yang diam-diam, sebuah redefinisi tentang apa yang menjadi milik siapa. Dan meskipun perubahan-perubahan itu hampir tidak terlihat oleh dunia luar, di dalam istana mereka menandakan penyempitan cengkeraman yang akan segera ditantang. Badai yang dirasakan William tidak lagi berada di cakrawala, itu mulai pecah. Mata-mata yang waspada dari staf kerajaan, badai yang mulai berkumpul di dalam istana Buckingham, tidak datang dengan guruh atau petir. Itu merayap masuk dengan diam-diam. Kehadirannya terasa dalam pertukaran pandang antara pelayan, nada suara yang lebih singkat dari pembantu senior, dan jeda yang lebih lama dari biasanya selama pengarahan rutin. Bagi staf kerajaan, istana bukan hanya tempat kerja, tetapi organisme hidup. Mereka merasakan perubahannya seperti pelaut yang merasakan pergeseran angin. Dalam beberapa minggu terakhir, udara terasa semakin berat. Sesuatu sedang berkembang yang menyentuh inti dari tradisi kerajaan yang paling sakral, dan mereka yang bertugas menjaga tradisi itu tidak bisa lagi mengabaikannya.
Alarm pertama yang nyata di antara staf datang ketika seorang pembantu rumah tangga yang telah bekerja selama 30 tahun melihat pengaturan yang tidak biasa di apartemen pribadi Ratu. Sepasang lilin perak yang biasanya hanya dipajang di ruang makan negara yang aman, sekarang terletak di meja samping bersama vas bunga mawar segar. Perubahan ini cukup kecil, namun perubahan ini mungkin tampak tidak mencolok bagi mata yang tidak terlatih. Namun, bagi mereka yang tahu penempatan setiap benda di istana, itu adalah ketidakteraturan yang jelas. Dalam beberapa hari, seorang anggota staf lain melaporkan melihat sebuah kotak perhiasan khas yang dihiasi lambang kerajaan dengan diam-diam dibawa menuju apartemen yang sama. Tidak ada satu kejadian pun yang bisa disebut sebagai bukti. Tetapi bagi para veteran pelayanan istana, pola ini sangat sulit untuk dilewatkan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengabdikan puluhan tahun untuk memastikan bahwa permata kerajaan tetap tak tersentuh kecuali dengan izin resmi. Mereka telah menjaga barang-barang ini melalui kunjungan negara, pernikahan kerajaan, bahkan masa-masa berkabung. Sekarang mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan benang tak terlihat yang mengikat keluarga kerajaan pada janji mereka untuk menjaga warisan itu mulai terurai perlahan. Bukan hanya pergerakan barang-barang warisan yang mengganggu mereka, tetapi cara pergerakan itu terjadi dengan begitu mudahnya. Akses ke brankas dan ruang penyimpanan tertentu dikendalikan dengan ketat, seringkali memerlukan kehadiran dua pejabat. Namun, ada laporan diam-diam tentang perintah yang diberikan atas nama Ratu, instruksi yang menghindari saluran resmi. Staf terpecah antara kewajiban mereka untuk melayani monarki dan kesetiaan mereka terhadap keinginan sang raja. Untuk mempertanyakan Ratu secara langsung tidak dapat diterima, tetapi membiarkan perubahan ini tetap tidak dilaporkan terasa seperti pengkhianatan terhadap sejarah yang telah mereka sumpah untuk lindungi. Di koridor staf, percakapan dijaga dengan hati-hati. Kata-kata dipilih dengan seksama, seringkali dibungkus dalam bahasa sopan protokol. Sebuah bros yang hilang menjadi sementara hilang. Sebuah lukisan yang lenyap sedang dalam peninjauan untuk restorasi. Tetapi, di balik formalitas tersebut, ketidaknyamanan semakin berkembang. Beberapa mulai menyimpan catatan pribadi, buku kecil yang mencatat barang-barang yang telah dipindahkan dan kapan, jika suatu hari mereka harus menjelaskan kehilangan tersebut ya. Pengamat-pengamat diam ini bukan didorong oleh keuntungan pribadi atau ambisi. Mereka adalah penjaga memori, mereka yang tahu bahwa sebuah mahkota lebih dari sekadar logam dan permata, dan bahwa kekuatan monarki tidak hanya terletak pada kemegahan upacara, tetapi pada integritas warisannya. Kewaspadaan mereka adalah perisai tak terlihat yang telah melindungi warisan kerajaan selama beberapa generasi. Dan sekarang perisai itu sedang diuji. Bisikan yang dulu hati-hati dan tersebar, kini mulai membentuk benang-benang dalam sebuah narasi tunggal yang perlahan menuju perhatian sang raja. Ini bukan lagi masalah apakah dia akan diberitahu, tetapi kapan. Dan ketika saat itu datang, staf tahu keseimbangan kekuasaan di dalam istana akan bergeser, mungkin selamanya. Kekhawatiran pribadi Pangeran William. Ketika kekhawatiran ini sampai ke telinga Pangeran William, mereka tidak datang sebagai tuduhan dramatis atau klaim yang berani. Sebaliknya, mereka datang dalam bentuk percakapan yang tenang dan terukur dengan seorang pembantu senior yang telah melayani neneknya selama puluhan tahun. Pembantu tersebut berbicara dengan beratnya seseorang yang memahami baik pentingnya informasi tersebut dan konsekuensi potensial dari membagikannya. Dia menguraikan fakta dengan hati-hati, menjelaskan pergerakan barang-barang warisan, ketidaksesuaian dalam catatan, dan perubahan halus namun tak terbantahkan yang dicatat oleh staf. William mendengarkan tanpa memotong, ekspresinya tenang, tetapi pikirannya sudah berlari. Dia selalu menyadari keseimbangan halus yang menjaga monarki tetap bertahan. Di depan umum, institusi itu tampak sebagai front yang bersatu, memproyeksikan kelangsungan dan stabilitas. Di balik layar, itu adalah jaringan loyalitas, tradisi, dan pemahaman tak terucapkan yang bisa terurai jika tidak ditangani dengan baik.
Masalah yang ada bukan hanya mengenai protokol, ini tentang menjaga warisan yang bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya. Barang-barang warisan yang dimaksud telah menjadi bagian dari percakapan dengan ayahnya jauh sebelum ratu yang telah meninggal. Barang-barang itu dimaksudkan untuk mengikat Louis Swiss dan Charlotte dalam lengkungan panjang sejarah kerajaan, memberi mereka hubungan nyata dengan para raja yang datang sebelum mereka. Pemikiran tentang kehilangan mereka sangat mengganggu dirinya, bukan karena nilai moneternya, tetapi karena simbolisme yang mereka bawa. Ini bukan sekadar barang. Mereka adalah penanda identitas, bagian dari pelindung tak terlihat yang suatu hari nanti akan membantu anak-anaknya mengarungi beban unik dari peran mereka. Melihat mereka diam-diam dialihkan ke tempat lain adalah menyaksikan sebagian warisan mereka tergelincir ke dalam ketidakpastian. William memilih langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Dia mulai dengan mencari konfirmasi dari beberapa sumber di dalam istana, setiap kali mendengarkan konsistensi dalam laporan mereka. Pola yang muncul tak terbantahkan. Barang-barang telah dipindahkan ke apartemen ratu tanpa izin yang biasanya seringkali dengan alasan penyimpanan sementara. Beberapa di antaranya bahkan terlihat dikenakan atau dipajang di setting pribadi yang jauh dari tempat resmi mereka. Kesimpulannya jelas, ini bukan kesalahpahaman, ini adalah pergeseran kepemilikan yang disengaja. Menghadapi ibu tirinya secara langsung akan terlalu cepat dan berisiko. Risiko memicu perselisihan publik terlalu besar. Sebagai gantinya, William mendekati ayahnya dengan nada terukur dari seorang putra yang memahami beratnya mahkota. Dia berbicara tentang warisan, tentang kewajiban terhadap masa depan, dan tentang janji yang dibuat kepada ratu yang telah meninggal. Dia tidak menuduh, dia hanya menguraikan fakta dan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang warisan tetap terlindungi. Reaksi Charles penuh pertimbangan tetapi hati-hati. Dia mendengarkan, mengangguk perlahan, tangannya terlipat di depan tubuhnya. Raja memahami implikasinya, tetapi dia juga tahu harga dari konfrontasi terbuka dalam keluarga. Bertindak terlalu cepat berisiko menimbulkan skandal. Tidak melakukan apa-apa berisiko kehilangan harta yang tak tergantikan. Diamnya pada saat itu bukanlah penolakan, tetapi perhitungan. William meninggalkan pertemuan itu dengan kesadaran berat bahwa masalah ini jauh dari selesai. Raja telah mendengarkannya, tetapi apakah dia akan bertindak dengan tegas masih belum pasti. Namun, yang jelas adalah bahwa waktu terus berjalan. Semakin lama mereka menunggu, semakin sulit untuk memulihkan apa yang telah diambil, dan jauh di dalam hati, William tahu bahwa badai yang sedang berkembang di dalam istana semakin dekat untuk meledak. Konfrontasi tegang. Percakapan antara ayah dan anak itu meninggalkan ketegangan yang tak terucapkan menggantung di udara, jenis ketegangan yang terasa berat di lorong-lorong istana Buckingham. Raja Charles bukanlah orang yang mengambil keputusan dengan terburu-buru, tetapi masalah warisan ini lebih mempengaruhinya daripada yang dia akui. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan terasa seperti ujian atas otoritasnya, sebuah pertanyaan diam-diam apakah dia bisa melindungi warisan yang dipercayakan kepadanya. Akhirnya, perhitungan itu berakhir. Itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Situasinya telah mencapai titik di mana, tentu, berikut adalah versi dalam bahasa Indonesia yang telah disesuaikan. Masalah ini telah melampaui batas dari sekadar rumor menjadi kenyataan yang tak terbantahkan dan sekarang memerlukan suaranya. Tempat untuk konfrontasi itu dipilih dengan sengaja. Charles memanggil Camilla ke salah satu ruang tamu kecil di istana. Tempat yang jauh dari ruang dewan resmi, namun tetap syarat dengan sejarah. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan lukisan minyak para monarki terdahulu yang tatapan tegasnya seolah-olah mengikuti jalannya pertemuan. Di luar, suara-suara teredam dari istana berlanjut seperti biasa, tetapi di dalam suasananya tegang. Asisten-asisten raja telah mundur, meninggalkan hanya keduanya di dalam ruangan.
Charles mulai berbicara dengan nada terukur yang dia gunakan untuk masalah yang sangat sensitif. Dia berbicara tentang warisan terlebih dahulu, mengingatkan beratnya janji-janji yang dibuat kepada ratu yang telah meninggal dan tanggung jawab yang mereka berdua miliki dalam menjaga harta kerajaan. Dia menjelaskan bahwa kekhawatiran telah muncul tentang beberapa barang warisan. Bahwa ketidakhadirannya telah dicatat dan pergerakannya telah ditelusuri hingga ke apartemennya. Dia tidak berteriak, tetapi kata-katanya membawa kekuatan yang mantap dari seorang pria yang bertekad untuk dipahami. Camilla mendengarkan tanpa menyela, posturnya tegak, ekspresinya terkendali. Ketika akhirnya dia merespons, suaranya tenang namun tajam seperti baja. Dia bersikeras bahwa semua barang yang ada padanya sedang dirawat dengan baik, bahwa dia hanya berusaha memastikan barang-barang tersebut tidak dilupakan atau terkunci hingga berdebu. Dia berargumen bahwa sebagai ratu, dia memiliki hak untuk menikmati barang-barang tertentu dan pengelolaannya tidak kurang sah dari siapapun. Pertukaran itu semakin tajam saat Charles menekankan bahwa ini bukanlah barang-barang biasa. Mereka ditujukan untuk generasi berikutnya, untuk Louis dan Charlotte, dan pemindahannya dari penjagaan resmi membahayakan baik keamanan maupun simbolismenya. Camilla membalas dengan pemberontakan yang tenang, menyarankan bahwa batas-batas tradisi bisa diartikan lebih dari satu cara. Sekejap, keheningan di antara mereka terasa seperti bisa membelah ruangan menjadi dua. Charles, yang sejauh ini mengarungi politik keluarga dan kewajiban dengan hati-hati, tahu bahwa apapun yang dia putuskan berikutnya akan menyampaikan pesan tidak hanya kepada Camilla, tetapi kepada seluruh rumah tangga. Pada akhirnya, nada suaranya mengeras. Barang-barang warisan itu harus dikembalikan ke tempat yang sah dalam koleksi kerajaan, terkunci dan tercatat tanpa pengecualian. Tidak akan ada lagi ketidakjelasan tentang kepemilikan atau masa depan mereka. Mata Camilla menatapnya lama sebelum dia memberi anggukan tunggal, tanda yang mengisyaratkan kepatuhan, tetapi bukan penyerahan. Pertemuan itu berakhir tanpa upacara, namun gema pertemuan itu menyebar dengan cepat di koridor istana. Mereka yang telah mengamati dari bayangan memahami bahwa sebuah garis telah digambar. Apa yang belum mereka ketahui adalah bahwa garis ini akan segera menjadi pembatas dalam perjuangan pengaruh yang lebih besar di dalam rumah tangga kerajaan. Ultimatum kerajaan. Kabar tentang konfrontasi itu menyebar melalui istana lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Bukan di depan umum, bukan dalam berita utama, tetapi dalam pertukaran halus yang membentuk bahasa pribadi rumah tangga kerajaan. Anggukan-anggukan diam antara pembantu senior, tatapan penuh makna yang melintas di koridor pelayan, keheningan singkat yang muncul setiap kali sang ratu memasuki ruangan. Sesuatu telah berubah dan semua orang yang penting mengetahuinya. Raja Charles telah berbicara dan kata-katanya tidak bisa diartikan dengan cara lain. Bagi raja, ultimatum itu lebih dari sekadar perintah sederhana. Itu adalah deklarasi dari otoritasnya, pengingat bahwa meskipun monarki telah berkembang, ada batasan-batasan yang tidak bisa dilewati tanpa konsekuensi. Secara pribadi, dia menginstruksikan penjaga koleksi kerajaan untuk melakukan audit yang diam-diam, namun menyeluruh terhadap barang-barang warisan. Setiap barang dengan lokasi yang dipertanyakan harus didokumentasikan dan dikembalikan ke penjagaan yang aman. Proses ini berjalan diam-diam namun tak henti-hentinya, dirancang untuk tidak memberi ruang untuk salah paham. Camilla secara lahiriah tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Dia melanjutkan keterlibatannya di depan publik dengan keanggunan. Senyumnya tetap stabil seperti biasa, sikapnya terkendali. Tetapi mereka yang paling dekat dengannya mulai melihat perubahan yang halus. Dia menjadi lebih tertutup, lingkaran sosialnya semakin sempit. Lebih sedikit undangan yang diberikan untuk pertemuan informal, dan apartemen pribadinya lebih sulit diakses daripada sebelumnya. Seolah-olah dia telah menarik tirai tak terlihat antara dirinya dan seluruh rumah tangga. Penghalang yang dimaksudkan untuk menjaga mata-mata yang ingin tahu tetap jauh.
Di kalangan staf, rasa lega disertai dengan kehati-hatian. Intervensi raja telah mengembalikan ketertiban, tetapi tak seorang pun bisa memastikan apakah itu akan bertahan. Kekuasaan di istana jarang tentang momen tunggal. Itu tentang arus halus yang membentuk permainan panjang. Camilla masih memegang pengaruh, dan mereka yang meremehkan tekadnya seringkali merasa terkejut. Bagi William, sikap tegas raja adalah kemenangan, tetapi bukan kemenangan penuh. Dia tahu kata-kata ayahnya telah menetapkan batasan, tetapi dia juga memahami bahwa batasan-batasan tersebut bisa diuji seiring waktu. Barang-barang warisan mungkin aman untuk saat ini, tetapi kewaspadaan akan sangat penting. Dia memberitahu beberapa pembantu terpercaya bahwa masalah ini belum ditutup dalam pikirannya dan bahwa ketidaksesuaian di masa depan harus segera dibawa kepadanya. Hari-hari berikutnya, koleksi kerajaan dikembalikan ke integritas penuh. Kalung mutiara, bros safir, lilin perak, semua dikembalikan ke tempatnya yang sah. Mahkota anak-anak yang rumit, mungkin yang paling simbolis dari semua, ditempatkan di bawah penjagaan khusus. Namun, meskipun barang-barang ini terkunci kembali, suasana di istana tetap tegang. Ultimatum telah menyelesaikan perselisihan langsung, tetapi juga meninggalkan ketegangan yang tak terucapkan, pengingat bahwa kepercayaan yang pernah teruji tidak mudah diperbaiki. Raja Charles telah menggambar garisnya. Apakah garis itu akan tetap tidak tertantang adalah pertanyaan yang hanya waktu yang dapat jawab, dan di dalam lorong-lorong berhias emas istana Buckingham, waktu memiliki cara untuk menguji setiap keteguhan hati. Camilla cepat pergi. Setelah ultimatum dari raja, istana memasuki ketenangan rapuh yang lebih terasa seperti jeda di antara gelombang daripada kedatangan kedamaian. Secara resmi, semuanya kembali pada tempatnya. Barang-barang warisan telah dicatat, buku besar disesuaikan. Penjaga koleksi kerajaan merasa puas bahwa ketertiban telah dipulihkan. Namun di bawah permukaan yang mengkilap, ketegangan tidak mereda. Bahkan ketegangan itu semakin dalam. Kehadiran ratu yang sebelumnya selalu ada di kediaman kerajaan mulai memudar. Keterlibatannya dalam acara-acara yang seharusnya membuatnya tetap berada di dalam tembok istana Buckingham diam-diam dijadwalkan ulang atau dipindahkan ke tempat lain. Itu dimulai secara halus. Akhir pekan panjang yang dihabiskan di Ray Mill House, rumah pribadinya di Wiltshire, yang semula hanya berlangsung selama beberapa hari, kini meluas menjadi seminggu. Pertemuan yang seharusnya memerlukan kehadirannya di London, kini ditangani melalui telepon atau diteruskan kepada asisten. Tak lama kemudian dia menghabiskan lebih banyak malam di luar istana daripada di dalamnya. Penjelasan resmi adalah bahwa dia menghargai waktu di pedesaan yang memberinya kesempatan untuk fokus pada proyek amal dan komitmen pribadi. Namun, bagi mereka yang menyaksikan drama ini berkembang, hal itu dilihat secara berbeda. Tidak ada keberangkatan dramatis, tidak ada koper yang digulirkan menuruni tangga marmer. Sebaliknya, ketidakhadirannya menjadi kenyataan yang terus-menerus. Sebuah penarikan diam-diam dari pusat kehidupan kerajaan. Apartemen yang telah dia buat menjadi miliknya tetap terkunci bagi semua kecuali sekelompok staf terpercaya, dan isinya tidak tersentuh sejak barang-barang warisan dikembalikan. Koridor yang dulu dipenuhi suara langkahnya kini berdiri sunyi. Bagi Raja Charles, perubahan ini memberikan sedikit kelegaan. Konfrontasi tersebut berisiko meretakkan hubungan mereka, namun itu juga menegaskan kembali otoritas yang tidak bisa dia biarkan hilang. Ketidakhadiran Camilla di istana menghapus sumber ketegangan langsung, tetapi itu juga meninggalkan kekosongan dalam ritme sehari-hari kehidupannya yang pribadi. Meski begitu, dia tidak melakukan apa-apa untuk memaksanya kembali. Bagi dunia luar, tidak ada yang tampak salah. Acara publik terus berlangsung, foto-foto diambil, dan citra monarki tetap terjaga. Namun di dalam istana, mereka yang mengetahui kebenaran memahami bahwa penarikan Camilla secara bertahap bukan sekadar preferensi untuk tinggal di pedesaan. Itu adalah penarikan dari pertempuran yang belum dimenangkan, sebuah jarak yang diperhitungkan dari pusat kekuasaan yang untuk saat ini
telah menutup barisan tanpa dirinya. Dan dalam dunia kerajaan, ketidakhadiran bisa sama menandainya dengan kehadiran, melindungi masa depan kerajaan. Seiring dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan Camilla jauh dari istana Buckingham, pergeseran halus namun mencolok mulai terjadi dalam rumah tangga kerajaan. Udara yang dulunya penuh dengan ketegangan diam-diam dari kehendak yang saling bersaing tampak lebih ringan, meskipun ingatan akan kejadian baru-baru ini masih terpatri di setiap koridor berhias emas. Raja Charles kini tidak terhalang oleh gesekan sehari-hari karena kedekatan, memfokuskan perhatiannya untuk memastikan bahwa barang-barang warisan yang menjadi inti perselisihan akan tetap berada di luar jangkauan tantangan di masa depan. Penjaga koleksi kerajaan bekerja erat dengan asisten senior untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat. Barang-barang yang sangat penting ditempatkan di bawah lapisan keamanan tambahan. Lokasinya diverifikasi tidak hanya dengan buku log, tetapi juga dengan bukti fotografi dan pemeriksaan berkala. Akses ke harta-harta ini menjadi lebih terbatas dari sebelumnya, diberikan hanya kepada mereka yang loyalitas dan kebijaksanaannya telah teruji melalui puluhan tahun pelayanan. Mahkota anak-anak yang rumit, kalung mutiara, bros sapir, semuanya terkunci dengan pemahaman bahwa mereka suatu hari akan diberikan kepada Pangeran Louis dan Putri Charlotte sebagai bagian dari warisan mereka tidak tersentuh dan tidak diubah. Pangeran William, meskipun secara lahiriah fokus pada tugas publiknya, diam-diam mengambil peran sebagai penjaga warisan anak-anaknya. Kunjungannya ke brankas dilakukan dengan hati-hati, namun staf yang mengelolanya memahami tujuannya tanpa perlu diungkapkan. Dia ada di sana untuk memastikan dengan matanya sendiri bahwa janji-janji yang dibuat benar-benar ditepati. Kenangan tentang betapa dekatnya mereka dengan kehilangan bagian dari warisan itu tetap menjadi motivator diam-diam, mendorongnya untuk memastikan bahwa sejarah tidak akan terulang. Charles, untuk bagiannya, berhati-hati untuk tidak terlalu membicarakan perpecahan dengan Camilla, baik di depan umum maupun dalam percakapan pribadi. Hubungan mereka meskipun diuji belum sepenuhnya retak dan keduanya tampaknya siap untuk mempertahankan tampilan kesatuan demi citra monarki. Namun keputusan raja dalam konfrontasi tersebut telah meninggalkan bekas permanen, pengingat bagi semua di dalam istana bahwa loyalitas utamanya adalah pada mahkota dan para penjaga masa depannya. Di dalam kesunyian beberapa malam, ketika istana sepi dan hiruk-pikuk kehidupan resmi mereda, raja kadang-kadang berjalan melalui galeri panjang di mana potret-potret para monarki terdahulu menghiasi dinding. Dia memahami, mungkin lebih dari sebelumnya, bahwa pemerintahannya tidak hanya tentang momen sekarang, tetapi tentang benang-benang kelangsungan yang mengikat generasi-generasi bersama. Barang-barang warisan lebih dari sekadar objek. Mereka adalah janji yang terukir dalam kain monarki itu sendiri, simbol ketahanan dalam dunia yang terus-menerus berubah. Dan dengan mata yang waspada dan tekad yang diperbarui, rumah tangga kerajaan melangkah maju. Badai telah berlalu, tetapi pengamanan yang kini diterapkan memastikan bahwa harta yang dimaksudkan untuk Louis dan Charlotte akan tetap berada di tempatnya, siap untuk hari ketika bab berikutnya dari monarki akan menjadi milik mereka untuk ditulis. Pada akhirnya, pertempuran diam-diam tentang barang-barang warisan kerajaan menjadi lebih dari sekadar perselisihan tentang perhiasan dan barang antik. Itu adalah ujian loyalitas, otoritas, dan keseimbangan halus yang menjaga monarki tetap bersatu. Raja Charles telah menggambar garisnya, dan dengan demikian mengamankan warisan untuk ahli waris termuda. Penarikan Camilla meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab, tetapi harta-harta itu tetap berada di tempat yang telah ditentukan oleh sejarah. Dalam kisah kerajaan Inggris yang berusia berabad-abad, bab ini akan dikenang bukan karena skandal yang berbisik di lorong-lorong istana, tetapi karena keteguhan yang memastikan masa depan tetap berada di tangan yang tepat.